Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Masih semangat belajar kan? Tetap semangat belajar ya, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Materi pembelajaran kita hari ini masih sama ya, seperti minggu lalu, yaitu mengenai teks eksposisi. Masih ada yang ingat tidak apa itu teks eksposisi? Ya, Ibu ingatkan kembali ya. Teks eksposisi adalah teks yang berupa informasi dan pengetahuan yang disajikan secara padat, singkat, dan akurat. Teks eksposisi biasanya berfungsi untuk menyampaikan suatu gagasan berupa pemikiran suatu topik. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu pengertian dari teks eksposisi, kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam teks eksposisi, serta kita juga mempelajari pola-pola pengembangan dan jenis paragraf yang terdapat dalam teks eksposisi. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Namun, sebelum Ibu melanjutkan dan membahas materi mengenai kaidah dan struktur kebahasaan teks eksposisi, kalian siapkan dulu ya alat tulis kalian agar dapat mencatat hal-hal penting mengenai materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Dan jangan di-skip juga ya videonya, kalian harus menyimaknya hingga akhir karena nanti akan ada kuis dari Ibu. Bagaimana? Sudah siap? Disimak baik-baik ya materi kita hari ini. Selamat belajar! Perlu kalian ketahui, belajar mengenai teks eksposisi itu penting. Mengapa? Karena teks eksposisi itu memiliki struktur teks yang berbeda daripada jenis teks yang lain. Nah, apabila kalian telah mempelajari mengenai teks eksposisi, maka kalian akan dengan mudah membedakan teks eksposisi dengan jenis teks yang lain. Namun, apabila kalian tidak mempelajari mengenai struktur teks eksposisi, maka kalian akan kesulitan dalam membedakan jenis-jenis teks termasuk teks eksposisi dengan jenis teks yang lain, sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajari struktur teks eksposisi. Baiklah, mari kita bahas apa saja struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi yang berisi isu, permasalahan, pandangan umum yang disampaikan penulis terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Tesis biasanya berada pada bagian pembuka dalam teks eksposisi. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Rangkaian argumen dapat berupa alasan logis, dapat berupa hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Nah, coba kalian cermati ya. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Jadi, kalau tesis itu merupakan sebuah pendapat dari seorang penulis terhadap suatu permasalahan yang diangkat, kalau argumentasi ini penjelasan dari pendapat yang penulis sampaikan, di mana penjelasan tersebut berisi alasan yang logis, kemudian berisi fakta-fakta yang mendukung pendapat atau tesis yang diungkapkan oleh penulis. Yang terakhir, penegasan ulang. Bagian ini bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat, biasanya berupa simpulan atau rangkuman. Penegasan ulang biasanya terdapat pada paragraf terakhir dan berupa simpulan atau rangkuman. Nah, sekarang coba kalian baca teks berikut ini. Nasib hutan kita semakin suram.
Nah, setelah kalian membaca teksnya, mari kita analisis bersama. Berikut adalah hasil analisis dari teks Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Pada paragraf pertama, merupakan bagian tesis berisi isu dan pendapat umum mengenai nasib hutan. Lalu pada paragraf kedua dan ketiga merupakan argumentasi, dan pada paragraf terakhir merupakan penegasan ulang. Materi selanjutnya adalah kaidah teks eksposisi. Ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas atau argumentasi. Yang ketiga, kata kerja mental atau mental verba. Yang keempat, kata-kata perujukan. Yang kelima, kata-kata persuasif. Dan yang terakhir, kata denotatif. Sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kata-kata teknis atau peristilahan. Kata teknis atau istilah adalah kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Contoh istilah pada bidang geografi yaitu urbanisasi. Kemudian contoh istilah dalam bidang bahasa Indonesia ada sufiks dan prefiks. Kemudian untuk contoh istilah pada bidang kehutanan, misalnya penebangan liar, hutan lindung, gambut, dan sektor kehutanan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua yaitu kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh konjungsi kausalitas yaitu karena, akibat, bila, kalau, oleh karena itu, jika, agar, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Selain menggunakan konjungsi kausalitas, dalam teks eksposisi juga menggunakan kata-kata penghubung kronologis dan perbandingan, yang termasuk konjungsi kronologis, misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Kaidah teks eksposisi yang ketiga yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental atau dikenal dengan verba tingkah laku ialah kata kerja yang menyatakan suatu respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh kata kerja mental yang sering digunakan misalnya menduga, berasumsi, menyetujui, berpendapat, menyimpulkan, mengagumkan, diharapkan, serta memperkirakan. Contoh penggunaannya dalam kalimat misalnya, kami terpaksa menyetujui hasil dari pemilihan tersebut. Kata kerja menyetujui di sini merupakan sikap dari subjek terhadap suatu tindakan, yaitu pemilihan. Kaidah teks eksposisi yang keempat yaitu kata-kata perujukan. Kata rujukan berarti kata yang digunakan untuk mengacu kepada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Contohnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, hal ini berarti, hal itu berarti, hal tersebut berarti. Kaidah teks eksposisi yang kelima yaitu kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif merupakan kata-kata yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, mari, harus. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang terakhir yaitu kata denotatif.
teks eksposisi menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Contoh dalam makna denotasi atau dalam makna sebenarnya, bunga mawar di kebun sekolah sudah mekar. Kemudian dalam makna konotasi, Mira berparah cantik sehingga ia menjadi bunga desa. Kata bunga mawar dalam denotasi merupakan kata yang sebenarnya, sedangkan kata bunga desa dalam makna konotasi yaitu makna yang bukan sebenarnya. Materi yang selanjutnya yaitu cara menyajikan teks eksposisi. Teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis atau masalah yang kemudian diikuti dengan rangkaian argumentasi atau pendapat penulis. Dan disajikan pula sejumlah fakta untuk menguatkan dan menggunakan penegasan ulang di akhir teks. Artinya, tidak bisa mengada-ngada seperti halnya fiksi atau karangan bebas yang ditulis pada umumnya. Adapun beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, misalnya melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Dan yang keempat, menyusun dan mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksposisi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, itulah materi pembelajaran mengenai kaidah dan struktur kebahasaan dalam teks eksposisi, serta bagaimana cara menyajikan teks eksposisi. Bagaimana? Sudah paham? Jika masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti, kalian dapat menghubungi langsung ibu atau menuliskannya di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.